Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zizkia Juandari Zain dengan nomor induk mahasiswa 240111300008. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan. Jadi, administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah proses pengelolaan segala fasilitas, peralatan, dan perlengkapan yang digunakan untuk mendukung suatu kegiatan belajar dan juga mengajar di lembaga pendidikan. Nah, sarana pendidikan itu meliputi perlengkapan dan juga alat-alat yang langsung digunakan dalam proses pembelajaran seperti alat tulis, itu tuh ada buku, pena, penghapus, tip X seperti itu, dan ada juga laboratorium, komputer atau laptop, kemudian papan tulis dan juga alat peraga. Nah, sedangkan sarana pendidikan itu mencakup fasilitas penunjang atau fasilitas pendukung seperti gedung, ruang kelas, halaman, listrik, dan juga lingkungan sekolah. Nah, tujuan utama dari administrasi sarana dan prasarana pendidikan itu adalah untuk agar seluruh kegiatan belajar itu berjalan secara aman, efisien, dan juga lancar bagi peserta didik maupun para guru sebagai tenaga pendidik. Nah, adapun fungsi administrasi sarana dan prasarana pendidikan itu ada 5. Yang pertama itu perencanaan kebutuhan, pengidentifikasi dan menentukan jenis serta jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Nah, contohnya itu sekolah merencanakan pembelian smartboard atau papan interaktif digital untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian yang kedua itu pengadaan sarana dan prasarana, yaitu melakukan proses pengadaan sesuai dengan kebutuhan dan juga anggaran sekolah. Contohnya itu seperti sekolah bekerja sama dengan pihak distributor untuk membeli alat peraga IPA dan juga buku-buku referensi tambahan. Kemudian yang ketiga itu ada pemanfaatan sarana dan juga prasarana. Seperti menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi dan juga tujuannya. Nah, untuk menunjang kegiatan belajar dan juga mengajar yang dilakukan di sekolah. Contohnya itu seperti seorang guru memanfaatkan laboratorium IPA untuk melakukan praktikum agar siswa-siswanya itu lebih memahami konsep pembelajaran melalui praktikum sederhana yang dilakukan di sekolah. Kemudian yang keempat itu ada pemeliharaan sarana dan juga prasarana, seperti melakukan perawatan rutin agar sarana dan prasarana itu tetap dalam kondisi yang baik dan siap untuk digunakan. Contohnya itu seperti petugas sekolah itu membersihkan ruang kelas, memperbaiki meja yang rusak, dan juga memeriksa kondisi listrik setiap minggu agar fasilitas atau sarana dan prasarana itu tetap terjaga dan aman. Kemudian ada pengawasan dan juga evaluasi, yaitu mengatasi serta menilai efektivitas penggunaan sarana dan prasarana agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Contohnya itu kepala sekolah melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan laboratorium dan juga ruang komputer untuk memastikan sarana yang dimanfaatkan itu secara optimal. Selanjutnya itu ada relevansi dengan profil lulusan. Jadi pemahaman tentang administrasi sarana dan juga prasarana pendidikan itu sangat penting untuk calon pendidik dan pengelola lembaga pendidikan. Karena yang pertama adalah membekali kemampuan dalam mengatur dan juga memelihara fasilitas belajar secara tertib dan juga efisien. Yang kedua itu mendorong sikap tanggung jawab terhadap pemanfaatan aset lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga itu menyiapkan lulusan agar mampu mengelola sarana belajar pada lembaga privat seperti bimbel, kemudian kursus, atau tempat-tempat les, di mana peralatan dan ruang belajar itu menjadi kunci dari keberhasilan kegiatan. Kemudian yang keempat itu membentuk karakter calon pendidik yang peduli terhadap lingkungan belajar yang aman, bersih, dan juga nyaman. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.